Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan presentasi kami. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan nama saya Natasha Melia Putri dengan yang belakang 078. Jurnal yang pertama yaitu Are We Ready for the Challenge of Bank 4.0? Designing a Roadmap for Banking System in Industry 4.0 yang ditulis oleh Mehdiabadi et al. Tahun 2020 dan dipublish oleh International Journal of Financial Studies dan menggunakan metodologi systematic review. Mau diturunin. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kesiapan bank generasi keempat atau Banking 4.0 dalam mengadopsi teknologi industri 4.0 melalui tinjauan sistematis diidentifikasi 14 tren teknologi dan 6 prinsip desain sebagai dasar bagi peta strategis atau roadmap integrasi antar bank dan industri. Roadmap ini memandu bank global dalam menerapkan IoT, Big Data, AI, dan teknologi terkait untuk menciptakan sistem nilai yang terintegrasi. Kekuatan dalam penelitian ini yaitu merujuk ke studi kasus bank-bank besar yang telah sukses menerapkan inovasi digital dan juga menggabungkan aspek teknologi, manajemen, dan juga strategi industri. Untuk kelemahan dari penelitian ini yaitu belum menjawab tren pasca pandemi atau perkembangan AI atau ML terkini, dan juga roadmap belum diuji di konteks bank skala kecil atau berkembang. Selanjutnya adalah Financial Technology Readiness, Strategic Innovation Management in the Service Industry 5.0 yang ditulis oleh Purba, Heri, dan Lestari pada tahun 2019 dengan metode penelitian pendekatan kuantitatif, di mana penelitian ini itu membahas tentang kesiapan teknologi keuangan, finance di perbankan, dan lembaga keuangan di Indonesia, serta hubungannya dengan inklusi keuangan. Fokusnya pada preferensi milenial terhadap kenyamanan, kecepatan, dan biaya layanan keuangan digital. Studi dilakukan selama 5 bulan dengan responden pengguna fintech di wilayah Jabodetabek. Hasilnya menunjukkan bahwa kesiapan fintech mendorong strategi inovasi melalui pemanfaatan IoT, komputasi, teknologi mobile, dan big data, serta membuka peluang sektor bisnis baru di era digital 5.0. Kekuatannya fokus pada pengguna milenial dan fintech di Indonesia, relevan dengan kondisi pasar lokal, kombinasi TRI dan TAM, memperkuat kerangka konseptual. Kelemahannya adalah tidak mengeksplorasi faktor regulasi, risiko keamanan, atau persepsi negatif pengguna secara mendalam. Oke. Baik, di sini saya Laili Konita dengan NIM 556. Di sini saya akan menjelaskan jurnal ketiga yaitu Vintage Meat Industry 4.0, a systematic literature review of recent development and future trends yang ditulis oleh Ferraro, Ramponi, dan Scarlatti di tahun 2022. Selanjutnya, penelitian ini menyintesis 78 artikel dari tahun 2017 sampai Agustus 2021 untuk mengeksplorasi konvergensi antara vintage dan industri 4.0 melalui analisis bibliometrik dan network keyword. Ditemukan 4 klaster tema utama diintegrasikan dengan agenda riset yang merekomendasi eksplorasi lebih lanjut pada aspek tanggung jawab sosial dan lingkungan di sektor vintage industry 4.0. Adapun kekuatan jurnal ini yang pertama menyediakan peta jalan atau riset roadmap untuk arah pengembangan akademik. Yang kedua, mengkaji artikel dari berbagai konteks negara. Kelemahan jurnal ini yaitu yang pertama tidak mencakup perkembangan terbaru seperti AI generatif, Web3 atau ESG compliance terbaru. Yang kedua, sebagian besar temuan berbasis literatur akademik.
bukan implementasi nyata di industri. Perkenalkan, saya Dwisti Prasidya Wiragasari dengan NIM 122 menjelaskan jurnal A Framework for a New Workforce Skills in the Era of Industry 4.0. Penulisnya Wimbo Santoso et al. 2020, jurnalnya dari Journal of Science and Technology Policy Management, metodologinya Systematic Literature Review, SLR. Abstraknya yaitu mengusulkan kerangka kerja untuk mengidentifikasi kumpulan keterampilan yang dibutuhkan untuk seleksi personal di era Industri 4.0 dan menyediakan roadmap bagi manajer sumber daya manusia (SDM) dengan menganalisis pentingnya berbagai kategori keterampilan, perkembangan radikal seperti konektivitas global, otomatisasi dan inovasi teknologi di Industri 4.0, menciptakan tuntunan pekerjaan yang berbeda bagi bisnis. Hal ini memaksa manajer SDM untuk memikirkan kembali akuisisi dan penerapan keterampilan yang berbeda dalam rekrutmen dan fungsi SDM lainnya. Temuan utama yaitu keterampilan teknis ditemukan sebagai kriteria paling penting untuk seleksi personal di era Industri 4.0, bobot 0,383. Diikuti oleh kewirausahaan 0,243, kesiapan tenaga kerja 0,198, dan keterampilan lunak 0,176. Selanjutnya saya Setiawan Pramudia dan NIM 296. Berikut tabel perbandingannya. Next. Selanjutnya kesimpulan. Pentingnya SDM dalam roadmap teknologi. Seringkali roadmap teknologi hanya fokus pada teknologi itu sendiri. Misalnya, kita akan mengimplementasikan AI, cloud, dan lain-lain. Namun jurnal ini menerapkan bahwa keberhasilan roadmap teknologi sangat bergantung pada ketersediaan dan pengembangan keterampilan tenaga kerja yang tepat. Tanpa orang-orang yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan, teknologi secanggih apapun tidak akan bisa berjalan optimal. Singkatnya, jurnal ini adalah pengingat penting bahwa roadmap teknologi bukan hanya tentang apa yang akan kita beli atau bangun, tetapi juga tentang siapa yang akan membangun dan menggunakannya. Untuk roadmap teknologi yang sukses, investasi pada pengembangan keterampilan tenaga kerja harus menjadi prioritas utama dan terintegrasi penuh. Cukup sekian yang dapat kelompok 5 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.